Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1 jam ke depan. Pemirsa, hari ini polisi menggelar olah TKP di rumah terduga teroris berinisial S di Boyolali, Jawa Tengah. S diduga terlibat aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris S di Desa Trayu, Boyolali, Jawa Tengah pagi tadi. Dalam penggeledahan, petugas temukan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, panci, dan juga ember. Setelah melakukan olah TKP di rumah, tim Densus penggeledahan berlanjut ke tempat sampah yang jaraknya 300 meter dari rumah S. Di tempat sampah petugas menemukan sepatu dan plat nomor kendaraan. Tentu alat bukti itu ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana terorisme itu. Ya, sekali lagi dugaan tindak pidana terorisme ini ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya S ditangkap Densus 88 anti teror pada hari Jumat 28 Juli 2023. Selain S, tim Densus 88 juga telah menangkap 1 orang yang diduga teroris di daerah Sukoharjo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dari hasil penggeledahan di sejumlah tempat, tim Densus 88 menemukan sejumlah alat bukti yang membuktikan keterlibatan S dengan ISIS. Selain S, tim Densus 88 juga telah mengamankan 4 orang lainnya. S atau SU ya, adalah ketua kelompok ya, atau merupakan amir kelompok kecil ya, di wilayah Solo dan sekitarnya yang bertujuan untuk melakukan amaliyah. S ini merupakan anggota yang sudah cukup lama masuk bergabung dengan kelompok teror JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, itu tahun 2008 sampai dengan 2014. Kemudian bergeser menjadi pendukung ataupun simpatisan dari ISIS sejak 2014 sampai dengan sekarang. Ya, dia merekrut orang. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, termasuk Kepala Basarnas yang diduga terlibat suap akan ditindak tegas melalui mekanisme peradilan militer. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada satupun prajurit TNI yang mendapat kekebalan hukum atau impunitas saat diproses di peradilan militer. Setiap prajurit pelanggar hukum akan diproses secara tegas, adil, dan transparan. Termasuk kasus dugaan suap yang menjerat 2 pejabat Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto. Keduanya sudah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Puspom TNI. Panglima juga akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi atau lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, pihaknya juga terbuka pada rencana revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Penyidikan ya, sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan, yaitu karena ankumnya kalau pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tanda tangan dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu, koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK evaluasi. Dan tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militer ini ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang
diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Kita tunduk pada hukum. Kalau mau dirubah dan sebagainya, kita tunduk pada keputusan politik negara. Kita akan melaksanakan ini. Ini adalah keputusan politik negara. Ya kita laksanakan. Sesuai keputusan politik pemerintah, kita sudah berubah dan berubah. Kalau nggak percaya, yuk ayo datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu. Untuk berdiskusi, ya berkoordinasi, bersilaturahmi. Kami sekarang ini sudah terbuka. Pemirsa, saat ini KPK dan TNI menggeledah kantor Basarnas. Untuk mengetahui situasi terkini penggeledahan kantor Basarnas, kami telah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di kantor Basarnas. Selamat sore Putu, apakah proses penggeledahan masih berlangsung? Ya baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Benar sekali, tepatnya pada hari ini saya sedang berada di gedung Basarnas RI, di mana masih berlangsungnya agenda pertemuan atau penggeledahan yang dilakukan oleh para petinggi Puspom TNI dan juga penyidik KPK terhadap Basarnas mengenai kasus dugaan korupsi yang memang sudah dijadikan tersangka 2 orang dari pihak Basarnas ini, yang memang hal ini masih dilakukan penggeledahan, di mana penggeledahan tepatnya pada hari Jumat ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, sekiranya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dengan melakukan pencarian beberapa dokumen dan surat terkait maksud kami dugaan suap yang dilakukan oleh para tersangka ini. Di mana seperti yang tadi saya sudah sampaikan, penggeledahan dilakukan pagi hari tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan sekiranya sampai saat ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat penggeledahan masih terus berlangsung, dan kami tentu awak media masih terus berada di sini untuk menunggu hilal apakah yang akan dilakukan oleh pihak terkait ke depannya, dan kami masih menunggu pula apakah penggeledahan kapan akan selesai, dan masih belum ada kepastian secara pasti kapan penggeledahan akan usai. Sementara itu memang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yakni Puspom TNI menetapkan 2 orang anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus suap dugaan proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas. Dan maka dari itu kami terus menunggu apakah yang akan dilakukan oleh pihak terkait ke depannya. Sekian, kembali Syafa ke studio. Baik, terima kasih Putu Bagus langsung dari kantor Basarnas Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya Pusat Polisi Militer TNI menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka suap dan menahannya di tahanan militer Puspom Angkatan Udara. Terkait kasus korupsi yang melibatkan TNI, Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi penempatan perwira tinggi TNI di seluruh lembaga sipil. Pusat Polisi Militer TNI menetapkan 2 pejabat Basarnas sebagai tersangka suap. Keduanya adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Arif Budi Cahyanto. Henry dan Arif lalu ditahan di tahanan militer Puspom Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penyidikan kasus suap di Basarnas terus berlanjut melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan dan kita bangun sampai masa depan, dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama
dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya Marsdia Henry Alfiandi dan Letkol Arief Budi Cahyanto diringkus dalam operasi tangkap tangan KPK akhir Juli lalu. Kemudian KPK menetapkan Marsdia Henry dan Letkol Arief bersama 3 orang pihak swasta sebagai tersangka suap. Namun penetapan tersangka 2 pejabat Basarnas mengundang keberatan pihak TNI. Lantaran menurut perundang-undangan yang berlaku, penanganan kasus yang menjerat prajurit TNI aktif harus melalui mekanisme peradilan militer. KPK lalu memohon maaf kepada TNI dan mengaku hilaf. Buntut kasus ini, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi antar lembaga. Usai menjadi tersangka kasus penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tidak tinggal diam. Rencananya Panji akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Panji tidak tinggal diam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini langsung bersiap untuk melawan. Rencananya Panji akan mengajukan pra-peradilan. Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum kita akan lakukan. Ya kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Rabu 2 Agustus 2023. Panji juga telah ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Panji sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak 2 kali. Pada panggilan pertama, Panji hadir dan diperiksa sebagai saksi. Namun Panji mangkir pada panggilan kedua dengan alasan sakit. Panji pun menunjukkan tangannya yang sakit saat melihat pengamanan di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain kasus penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang melalui ratusan rekening miliknya yang telah dibekukan oleh PPATK. Tim Liputan iNews melaporkan. Rocky Gerung meminta maaf setelah video orasinya menuai kontroversi. Rocky menilai video orasinya menimbulkan perselisihan pro dan kontra dari berbagai pihak. Akibat ucapannya dalam orasi, Rocky dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh tim Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan serta relawan Indonesia Bersatu. Meski meminta maaf, Rocky Gerung mengaku tidak akan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi kehilangan
kekuasaannya, dia jadi rakyat Sebelumnya, video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Akibat kritik kerasnya dengan kata-kata yang dinilai kasar ketika berpidato, sejumlah kelompok relawan dan tim hukum PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke polisi.